kaifa taqdi, kata Rasulullah, bagaimana kamu menetapkan hukum terhadap sesuatu? Kata Muadz bin Jabal, aqdi bima fi kitabillah, aku berhukum dengan apa yang ada di dalam kitabullah. Qala fa in lam yakun fi kitabillah, kalau kamu enggak dapat di dalam kitabullah gimana? Ayo. Maka dia mengatakan fa bi sunnati Rasulillah, maka saya cari di sunnahnya Rasulullah. Fa in lam yakun fi sunnati Rasulillah, kalau di sunnahnya kamu tidak dapat gimana? Qala ajtahidu ra'yi, saya berijtihad, berupaya mencari hukum dengan proses ijtihad. Maka Rasulullah mengatakan alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini metode sudah diajarkan oleh Rasulullah. Kalau nanti suatu saat kita mendapati suatu perkara yang hukumnya itu belum ada kejelasannya di dalam Al-Quran, belum ada kejelasannya di dalam sunnah Nabi. Contohnya tadi yang saya sampaikan tadi, perkara apa hukumnya wanita haid memandikan jenazah. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Susah untuk memahami dalil, tidak bisa untuk memahami dalil, akhirnya bertanya hukumnya ini apa. Ketika disampaikan hukumnya adalah begini, dan dia tidak mengetahui hujahnya karena memang dia lemah untuk memahami hujah, dia lemah untuk memahami dalil, yang demikian ini tidak terlarang kalau kondisinya seperti yang demikian. Nah, kenapa kok demikian? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani suatu kaum, suatu person, suatu individu itu dengan sesuatu yang di luar kemampuan batas dirinya. Seperti antum hari ini yang ada kesempatan untuk hadir di majelis ilmu seperti ini. Apakah semuanya? Ada yang mungkin dia malam kayak gini, kalau dia nggak cari makan, dia nggak jualan, anak istrinya nggak bisa makan, itu ada. Dan alhamdulillah antum Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk bisa duduk di majelis ilmu. Tetapi mereka-mereka yang nggak bisa duduk di majelis ilmu, nggak sempat duduk di majelis ilmu, dalam hal ini alternatif yang paling bisa mereka lakukan untuk mengetahui hukum Islam itu ya tidak lain bertanya kepada para ulama, dan ketika ulama menyampaikan hukumnya ini ya sudah, itu yang dilaksanakan. Karena para ulama ini kita berhusnuzon, para ulama madhab tidaklah memberikan suatu jawaban kesimpulan hukum itu kecuali dengan dalil mereka. Ini kita yang husnuzon kepada para ulama. Jadi demikian. Nah, ini ada cerita gitu kan, pengalaman dari Ustadz Zaidan Hafizahullah menyampaikan kepada saya gitu. Ketika memberikan kajian di salah satu masjid di kota Samarinda ini, Ustadz Zaidan menyampaikan bahwasanya penggunaan air musyammas itu makruh di dalam mazhab Syafi'i. Tanya salah satu jamaah, Ustadz, makruh itu apa? Lah yang kayak begini disuruh ikut dalil itu paham aja enggak, makruh itu aja belum paham dalil itu. Ataupun nanti mungkin ada masyarakat awam kita, kaum muslimin, dia sudah bersyahadat, masuk Islam gitu kan, sudah sholat, baca Quran belum bisa gitu kan, membaca dalilnya aja belum bisa, apalagi memahaminya. Terus mau disuruh ngikuti dalil itu, apa sampai hati gitu loh. Kan perlu proses untuk pada fase yang seperti itu, belum bisa dipaksakan untuk mengikuti dalil. Pada fase yang seperti itu ya silahkan dia ikut kepada pendapat ulama madhab.
Ini madhab dalam artian yang kedua tadi, ikut hasil kesimpulan ijtihad para ulama meskipun dia belum mengetahui hujjah ulama tersebut, gitu loh. Nah, jadi demikian kan. Tetapi dalam prosesnya tetap dia nanti harus apa? Dalam proses mempelajari agama ini tetap dia harus meyakini dalam hati suatu saat saya harus meningkatkan kapasitas diri saya dalam memahami dalil, gitu loh. Harus punya azam yang seperti itu, harus punya tekad yang demikian. Tidak selamanya saya jadi orang awam, gitu loh. Yang mana harus mengekor terus terhadap hasil keputusan para ulama. Harus ada peningkatan, perubahan. Yang namanya belajar, proses belajar itu kan harus ada peningkatan. Kalau dari dulu sampai sekarang diposisikan awam aja terus gitu. Nah ini salah apa enggak gitu kan? Allah Ta'ala a'lam. Tapi bagi saya kurang tepat kalau umat ini diposisikan sebagai orang awam terus gitu loh. Kalau umat ini diposisikan sebagai orang awam terus, ini apakah ustadznya yang nggak update ilmunya gitu kan, hingga diposisikan kamu awam aja terus gitu loh. Tetapi ketika nanti sudah selesai belajar, harusnya ya kita kan lihat antum ketika menuntut ilmu dunia dari SD itu kan naik tingkat terus kan. Adakah guru yang senang kalau muridnya itu tinggal kelas? Enggak. Harusnya enggak gitu kan. Jangan tinggal kelas, naik terus. Naik kelas, saya bantu kalau kamu enggak paham. Itu ilmu dunia. Lah gimana ilmu agama ini kan? Jangan sampai gitu ya dalam dakwah sunnah ini memposisikan umat itu selalu jadi orang awam terus gitu kan. Kalau selalu jadi orang awam terus gitu kan, enggak boleh nanti begini, enggak boleh nanti begitu karena masih awam. Kapan naik kelasnya gitu loh. Kalau dalam istilah di pondok saya mujiddin, tinggal kelas gitu. Jangan demikian untuk kita memposisikan diri. Proses belajar itu hendaknya menjadikan diri kita ada peningkatan. Yang sebelumnya belum bisa baca Quran, sudah bisa baca Quran, tingkatkan terus. Yang kemudian sudah bisa baca Quran, sudah lancar belum? Lancarkan. Yang sudah lancar baca Quran, sudah tepat enggak tajwid makhrijul hurufnya? Tingkatkan lagi. Sudah tingkat seperti itu, ayo belajar bahasa Arab meskipun dasarnya. Dikenali struktur kalimat dalam bahasa Arab, SPOK, mana subjek, mana predikat, mana objek itu kan. Jadi mana fa'il, mana ism, mana fi'il, itu untuk lebih memahami ketika nanti antum baca Quran berhenti di sini, mulainya dari mana gitu loh. Itu terus berlanjut gitu kan, sebatas kemampuan masing-masing. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seorang hamba itu dengan perkara yang di luar batas kemampuannya. Tetapi sebagai seorang hamba harus punya tekad. Dalam belajar ilmu agama ini kita harus ada peningkatan, ada perubahan kepada arah yang lebih baik. Nah, ini kira-kira mazhab itu seperti itu gitu kan. Nah, ini kita akan melihat mazhab itu embrionya itu sejatinya dimulai dari masa para sahabat. Karena ketika Rasulullah SAW masih hidup, pertanyaan terhadap hukum itu langsung ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Tetapi semasa hidupnya Rasulullah SAW, Rasulullah sudah mengajarkan caranya untuk menggali kesimpulan hukum. Salah satunya yang diceritakan di dalam hadis Mu'adz ibn Jabal yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmidzi. Di dalam sanadnya ada perawi yang lemah. Jadi dalam sanad tersebut ada perawi yang majhul namanya Al-Harits ibn Amr. Beliau meriwayatkan an ashabi Mu'adz. Beliau mendengar ini dari murid-muridnya Mu'adz bin Jabal. Secara kaidah ilmu hadis ini sanad yang lemah. Namun demikian Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyampaikan
bahwasanya para ulama itu baik ulama hadis maupun ulama fikih dari berbagai masa dan zaman menerima hadis ini untuk dijadikan sebagai hujjah, yaitu kisahnya siapa? Mu'adz bin Jabal ketika hendak dikirim ke Yaman. Rasulullah tanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Kaifa qadaita?" Apa yang kamu kaifa taqdi, kata Rasulullah, bagaimana kamu menetapkan hukum terhadap sesuatu? Kata Mu'adz bin Jabal, aqdi bima fi kitabillah, aku berhukum dengan apa yang ada di dalam kitabullah. Qala fa in lam yakun fi kitabillah, kalau kamu enggak dapat di dalam kitabullah gimana? Ayo. Maka dia mengatakan fa bi sunnati Rasulillah, maka saya cari di sunnahnya Rasulullah. Fa in lam yakun fi sunnati Rasulillah, kalau di sunnahnya kamu tidak dapat gimana? Qala ajtahidu ra'yi, saya berijtihad, berupaya mencari hukum dengan proses ijtihad. Maka Rasulullah mengatakan alhamdulillahilladzi waffaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini metode sudah diajarkan oleh Rasulullah. Kalau nanti suatu saat kita mendapati suatu perkara yang hukumnya itu belum ada kejelasannya di dalam Al-Quran, belum ada kejelasannya di dalam sunnah Nabi. Contohnya tadi yang saya sampaikan tadi, perkara apa hukumnya wanita haid memandikan jenazah. Nah, di masa para sahabat yang demikian ini terjadi, yaitu ketika apa? Di masa Umar ibn al-Khattab menjadi pemimpin, di masa Umar bin Khattab menjadi khalifah, para peminum khamr, ini hadisnya ada di dalam Sahih Muslim. Para peminum khamr itu dihukum cambuk oleh Umar bin Khattab 40 kali cambukan. Kenapa? Karena di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bi rajulin qad syaribal khamra, di masa Nabi ketika Nabi itu didatangkan seorang yang dia itu sudah minum khamr, Rasulullah mencambuknya, fajaladahu bi jaridataini nahwa arba'ina, beliau mencambuknya dengan 2 pelepah kurma sebanyak 40 kali. Itu sunnahnya, cambuk 40 untuk peminum khamr. Wa fa'alahu Abu Bakar, di masa pemerintahannya Abu Bakar As-Siddiq demikian juga, tukang mabuk tuh dicambuk 40. Falamma kana Umar, sampai di masa Umar ini dicambuk 40 tuh nggak cukup, besok mabuk lagi dia, gitu loh. Masalah nggak? Masalah itu berkembang. Dalilnya yang dari Nabi 40. Nah sekarang memahami 40 cambukan ini apakah batasan atau boleh lebih dari itu, gitu kan. Karena ini orang kurang ajar, gitu kan. Dicambuk 40 ngeremehin dia. Anak kawi jel, gitu kan. Kuat 40, nggak apa-apa, besok mabuk lagi, gitu kan. Perlu cambukan yang lebih banyak lagi daripada itu. Maka bermusyawarahlah, dicari hukumnya itu di dalam kitabullah. Ada nggak di dalam kitabullah pelaku peminum khamr itu dicambuk lebih dari 40? Nggak ada dapat. Tetapi yang didapati oleh Abdurrahman ibn Auf, Abdurrahman bin Auf mengatakan akhaffal hududi 80. Kalau dicari apa hukuman had, cambukan itu di dalam Al-Quran paling minimal, paling ringan itu jumlahnya 80. Jadi kalau dikasih sama Nabi 40 itu bukan ringan lagi, itu kasih sayangnya Rasulullah itu sama siapa? Sama peminum khamr, gitu loh. Kalau yang paling ringan 80. 80 ini ringan diberikan kepada mereka yang menuduh wanita baik-baik berzina tanpa bukti, tanpa saksi. Cambuk 80. Maka ambil yang 80 ini untuk peminum khamr. Ini fikih, ini madhab, ini embrionya madhab. Bagaimana memahami suatu dalil untuk menetapkan keputusan hukum. Ini terus berlangsung setelah masa sahabat. Maka embrio-embrio tentang metode bagaimana memahami dalil ini berkembang di masing-masing daerah Islam.
Nanti yang di wilayah Hijaz akan mengerucut kepada fikihnya Imam Malik dan fikihnya Imam Syafi'i. Imam Malik di Madinah, Imam Syafi'i di Mekah. Yang di Kufah nanti mengerucut kepada Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah radhiyallahu anhum ajma'in.